Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang problematika masyarakat modern dan perlunya akhlak tasawuf. Nama saya Ani Seftian dan teman saya Hesti Hestiani Safitri. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian masyarakat modern. Masyarakat modern terbagi menjadi dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Menurut WJS Purwadarmita, mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Sedangkan modern adalah suatu yang baru atau mutakhir. Masyarakat modern biasanya disebutkan lawan kata dari masyarakat tradisional. Delir Nur juga mengatakan bahwa ciri-ciri modern itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berpikir rasional, artinya lebih mementingkan akal pikiran daripada pendapat emosi. Yang kedua, berpikir ke arah yang lebih luas dan untuk kesosialannya pun lebih luas lagi. Yang ketiga, menghargai waktu. Artinya beranggapan bahwa waktu itu adalah segala sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bersikap terbuka. Bersikap terbuka ini artinya mau menerima saran, masukan, kritikan baik dari manapun itu datangnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berpikir objektif. Artinya lebih melihat segala sesuatu itu dari fungsinya dan kegunaannya. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, masyarakat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian ini lebih melihat segala sesuatu itu dari fungsinya dan kegunaannya. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, masyarakat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian ini yang lebih menggantungkan perekonomiannya itu pada tanah dan sumber lainnya. Mereka ini biasanya yang hidup di perdesaan dan mempunyai sawah, ladang, kebun, ternak, dan juga yang lainnya, yang dianggap di desa itu orang yang lebih kaya. Teknologi yang mereka gunakan pun masih teknologi kecil, dan untuk informasinya pun mereka masih menggunakan dari mulut ke mulut dan dipusatkan pada seseorang yang dianggap tokoh di desa tersebut. Mereka menganut keluarga Bati. Nah, Bati ini adalah mereka yang lebih mementingkan keturunan darah yang menetap di daerah tersebut. Untuk yang kedua, masyarakat industri. Nah, kebanyakan masyarakat industri ini mereka yang hidup di perkotaan. Teknologi yang mereka gunakan pun sudah teknologi tinggi yang lebih ringan tenaga kerjanya. Untuk informasinya pun mereka sudah menggunakan informasi cetak dan bisa disimpan di mana saja. Mereka menganut keluarga inti. Nah, keluarga inti ini mereka yang lebih mementingkan ayah ibu, suami istri, dan juga anak, kebalikan dari keluarga Bati. Untuk yang ketiga, masyarakat informasi atau lebih dikenal pada abad elektronik atau pasca industri. Teknologi yang mereka gunakan pun teknologi elektronika, yang informasinya pun lewat satelit dan komputer yang sudah mendunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika masyarakat modern. Kemajuan teknologi di zaman modern ini akan membawa manusia dalam dua sisi, yakni sisi positif dan sisi lain itu sisi negatif. Sisi positifnya itu akan meningkatkan manusia dalam keberagaman budaya melalui penyaluran informasi yang menyeluruh, sehingga dapat memberi kesempatan kepada manusia-manusia lebih
mengembangkan kecakapan-kecakapan dan meningkatkan produksi. Sedangkan dalam sisi negatifnya, itu akan lebih berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang mental dan keyakinan agamanya belum siap. Mereka akan menyalahgunakan teknologi untuk kontradiktif yang mengkhawatirkan. Hal-hal tersebut adalah yang menggambarkan di mana masyarakat modern itu lebih obsesi ke duniawi dibandingkan hal spiritualnya. Menurut Said Hussein Nasr, seorang ilmuwan kenamaan Irak, mengatakan bahwa masyarakat modern dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan telah terjerumus ke dalam lembah pemujaan terhadap pengetahuan semata, yang dimana mereka tidak dapat menjawab problem yang dihadapinya saat ini. Kehidupan yang dilandasi kebaikan saja tidak cukup, melainkan harus dengan spiritual. Jika hal tersebut tidak diimbangi, maka jiwa pun akan kering dan menjadi hampa. Semua ini adalah pengaruh sekularisme barat yang hanya mencoba dengan kasat mata. Bahkan kondisi masyarakat modern telah kehilangan kebutuhan mendasar seperti spiritual, sehingga tidak ada ketentraman dalam batinnya. Maka hidup mereka lebih rusak, kering. Oleh karena itu, manusia membutuhkan agama atas krisis-krisis yang dialaminya. Beberapa sikap mental yang menjelaskan problematika masyarakat modern, semisal penyalahgunaan iptek, mereka lebih sering stres, kepribadian yang terpecah, menghalalkan segala cara, dan mungkin masih banyak lagi. Akhlak tasawuf merupakan solusi yang paling tepat untuk mengatasi krisis-krisis derita. Dengan itu, tasawuf itu bisa membuat diri lebih lega, kesegaran dalam tubuh, karena kita lebih dekat dengan kehadiran Tuhan. Tasawuf perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk bertujuan untuk menyelamatkan dari kegelisahan dan kelemahan, memahami tentang aspek esoteris Islam, dan mungkin selain itu masih banyak juga. Ajaran tasawuf dapat menyelesaikan solusi-solusi dalam krisis-krisis dunia, seperti mengajarkan tawakal, sifat yang hedonis, dengan lebih mengajarkan zuhud. Bahkan orang-orang yang telah terjerumus masa lalunya, kita penting dalam menerapkan tasawuf dalam diri. Karena itu, tasawuf mendekatkan kita kepada Tuhan. Selanjutnya, sikap frustasi yang bisa dijalankan dengan sikap frustasi yang bisa dilawan dengan ridho. Mungkin sekian penjelasan tentang problematika masyarakat modern dari kelompok saya 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.